Bapak Ibu terkasih, hari ini Pastor hanya membaca satu bagian dari kitab Mazmur. Bagian ini mau mengingatkan setiap kita, termasuk saya, bahwasanya Tuhan itu baik loh. Kebaikan Tuhan Yesus itu kepada semua orang. Tuhan itu penuh rahmat dan tidak membeda-bedakan. Tuhan itu penuh kasih. Maka saya mengajak diri saya, mengajak semua tim yang bantu pelayanan, dan saya mengajak semua Bapak Ibu Pendeta, Gembala, tim gerejawi di mana engkau melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita dalam melayani jangan membeda-bedakan, ya. Melayani itu untuk mengayomi, bukan untuk menghakimi. Melayani itu kita bisa menerima, bukan untuk kita membeda-bedakan, ya. Gereja itu tempat untuk kita menjadikan orang perawatan, bengkel atau rumah sakit, supaya jiwa yang datang mereka terberkati. Jiwa-jiwa yang kita layani buatlah mereka nyaman, bukan tertekan. Isi renungan firman, khotbah-khotbah yang disampaikan biarlah memberikan pertobatan, bukan penghakiman atau rasa bersalah sehingga orang keluar gereja menjadi tidak berarti hidupnya. Janganlah seperti itu, karena bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Puji syukur Bapak Ibu terkasih, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Ketika rame-rame, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Yuk kita mendengar satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur di Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Membaca sabda firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 145 mulai ayat 9 sampai 21. Puji syukur. Kitab Mazmur pasal 145 mulai ayat 9 sampai 21. Saya bacakan firman Tuhan ini, lalu habis ini kita akan berdoa. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu penuh rahmat. Rahmat itu apa? Kesetiaan, melindungi, menjagai. Jadi Tuhan itu menjaga ciptaannya dengan penuh kasih. Tuhan memberikan rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat 10. Segala yang Tuhan jadikan itu akan bersyukur kepadanya. Bible mencatat, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih itu akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Yes, amin. Kita seringkali baca pengumuman atau membawa informasi, tapi kalimat firman ini sangat indah. Orang yang hidup dalam rahmat Tuhan itu akan selalu mengumumkan, dapat tuh kosakata baru, mengumumkan kemuliaan kerajaan Tuhan. Apa itu? Agar dibaca, agar orang tahu Tuhan itu baik. Kalau hari ini mungkin belum semua orang bisa menerima agamamu, atau mungkin belum semua orang yang engkau layani dapat menerima secara vulgar Tuhan Yesus. Tetapi setiap orang tidak bisa menolak yang namanya kasih. Kasih itu melebihi setiap bahasa. Ada orang pintar 5-6 bahasa, tapi kasar, sombong, arogan,
Bahasa kasih melebihi semua bahasa. Dan kalau mau dipikir, apakah dengan orang yang menguasai 5 bahasa, termasuk bahasa roh, tapi mereka tidak punya kasih? Tuhan kasih tahu. Mereka seperti apa? Gong yang gemerincing, tapi tak berguna. Mungkin saudara-saudara kayak saya aja kasihan, tidak ngerti bahasa Inggris. Saya cuman apal pasi bahasa Makassar. Tapi mari kita kejar, kita hidupin satu bahasa yang indah, bahasa sorga, bahasa kasih. Biar setiap tutur bahasa hidup, perkataan, sikap kita mengumumkan kemuliaan kerajaan Tuhan, sehingga orang-orang akan melihat Tuhan Yesus, dan Bible mencatat akan membicarakan keperkasaannya, membicarakan keperkasaan-Mu ya Tuhan. Ayat 12, untuk memberitahukan keperkasaan kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam perkataannya, firman-Nya. Tuhan tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Kalau orang bertanya, kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Kalau Tuhan Maha Pengampun, bukankah cukup diampuni saja? Betul, karena Dia Maha Kuasa. Tetapi Tuhan Yesus juga Tuhan yang tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Contoh dikatakan, upah dosa adalah maut. Jadi cara untuk mengalahkan maut yaitu dengan kurban, yang sudah terjadi berulang tahun demi tahun sejak zaman Perjanjian Lama. Di kitab Pentatut, kitab 5 kitab Musa, udah menjalankan namanya tiap tahun ada kurban penghapus dosa, penghapus salah. Kurban itu berupa hewan. Kalau mau tarik mundur lagi, kok bisa? Apa hubungannya? Apa korelasinya antara kurban hewan dengan pengampunan dosa? Ya, nanti kalau udah di sorga, tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mau gantikan dengan kurban hewan bagi pengampunan dosa? Ya, nanti tanya, ya, tanya di sorga kalau ketemu sama Tuhan. Tapi yang kita temukan sejak dulu memang Tuhan suka, namanya korban mesbah, korban penghapus dosa, korban mesbah ukupan, dan sebagainya. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus bisa mengampuni, Dia Maha Kuasa, tetapi Tuhan tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Oke, dalam hal ini saya coba bantu ya Bapak Ibu sekalian, agar bisa memahami yang tadi masih a priori, yang berkata kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak harus repot-repot banget sih naik ke salib, ke Bukit Golgota? Kan tinggal ampuni aja. Kalau sampai dibuat itu, ya bisa-bisa aja. Tapi Tuhan tidak adil, karena menyangkal firman-Nya sendiri. Izinkan Pastor Andy dalam hal ini kasih sebuah ilustrasi. Dikisahkan dalam ilustrasi ini, ya, ada seorang hakim yang dikenal sangat bijaksana, sangat adil, bertanggung jawab dalam keputusannya, selalu benar-benar adil. Suatu hari didapati ada seorang ibu tua tertangkap sedang nyuri. Maka karena tertangkap basah oleh masyarakat, rame-rame ibu itu dihantar ke depan pengadilan, minta hakim untuk segera memberikan putusan hukuman untuk ibu ini. Ternyata ibu itu tidak lain dan tidak bukan
adalah ibunda dari sang hakim sendiri. Entahlah, mungkin karena kehilapan atau karena mungkin terjebak dengan tuduhan palsu. Tidak seperti itu. Tapi masyarakat sudah buru-buru menghakimi. Entah juga motif masyarakat apakah menguji sang hakim. Apakah ketika dia akan menjatuhkan vonis hukuman kepada ibunya bisa adil seperti yang sudah dikisahkan legenda atau kisah-kisah yang menjadi pembicaraan di masyarakat di daerah itu. Ketika akan dijatuhkan hukuman, sang hakim dengan bergetar karena ini adalah ibunya sendiri, maka inilah hukuman yang dia jatuhkan. Karena engkau sudah kedapatan nyuri, maka hukuman akan diberikan 10 kali cambukan oleh algojo. Ketika mendengar hukuman itu, semua masyarakat menjadi puas dan kagum. Sebagian pasti miris, kok sampai hati ibunya sendiri dicambuk gitu. Yang lain, wah, memang dia bijaksana, adil. Sekalipun ibunya, dia tidak kompromi. Saat akan dicambuk 10 kali oleh algojo, sang hakim berkata, tunggu sebentar. Lalu setelah itu, dia bukalah jubah hakimnya. Lalu dia turun merangkul ibunya. Dari belakang, dia menutup punggung ibunya dengan punggungnya anaknya yang sudah melepaskan jubah hakim itu. Semua orang melihat terbelalak dan hakim berkata, ibu, beritahu kepada algojo itu, hukumlah aku. Ibu berkata, hukumlah aku dengan air mata mengalir. Mulai algojo memukul 1, 2, 3, sampai 10 kali. Hukuman yang ditimpakan kepada ibunya, ditimpakan kepada anaknya. Tidak seorang pun yang bisa membantah. Hukuman tetap berjalan, tapi kasih anak tetap dia berikan kepada ibunya. Demikian pun juga Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sang firman adil, tapi tidak bisa menyangkal firman-Nya sendiri. Upah dosa adalah maut, dosa harus dihukum. Dan lewat cara itulah Yesus menjadi kurban, supaya setiap orang yang berdosa, dia menanggung dosanya dengan cara dia mati di kayu salib. Kalau tadi sang hakim dengan cara dia memakai punggungnya menerima 10 cambukan itu. Tapi Yesus Kristus memakai darahnya, bahkan nyawanya korbankan untuk supaya setiap orang boleh mengalami, boleh merasakan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Ketika ramai-ramai, Tuhan Yesus itu baik. Saya sangat rindu, saudara-saudara, dengan ilustrasi tadi, Bapak Ibu bisa akhirnya ngeh, oh begini yang dimaksud ya, begini remanya. Supaya ketika ada yang bertanya yang tidak tahu, bisa menjadi paham, oh begini, firman itu hidup, firman itu ajaib, Tuhan itu baik, tapi Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Dan Tuhan selalu akan bersikap adil. Tuhan itu adil. Kerajaannya segala abad. Tuhan setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Saya baca ulang ayat 13 dari Mazmur 145. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Yes. Hidupnya kita ini paling banyak ya, rata-rata 99% satu abad saja. Ya, 1 abad saja. Hidup manusia itu person to person, ya, bukan satu generasi. Kalau generasi ke generasi bisa berabad-abad, tapi hidupmu dan hidupku itu dikatakan
dikatakan seperti uap ji, sebentar ada sebentar hilang. Kalau durasi tahun, paling lama hidup satu orang itu, paling lama, ini survei juga kita melihat data, paling lama 1 abad, itu sudah bonus itu. Ya, tapi kerajaan Tuhan ialah kerajaan segala abad. Mau di abad mana, Tuhan punya kerajaan. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Dan kita harus tunduk pada firman Tuhan Yesus. Pemerintahan Tuhan itu segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, janjinya, ingat ya, tidak berubah. Tuhan pernah bilang apa? Waktu mereka keluar dari air bah, ya, Tuhan bilang sama Nuh, kau lihat itu langit, ya, ada pelangi. Pelangi itulah tanda perjanjianku kepada manusia. Jadi kalau saudara hari ini sudah merasa tidak baik-baik hidupmu, merasa ditinggalkan, atau sebagian merasa engkau tidak disayang Tuhan, kalau hujan, lihat ke langit. Kalau engkau lihat pelangi, itu bukti janji Tuhan yang tidak meninggalkan. Puji syukur, janji Tuhan memang tidak berubah. Tuhan penuh kasih dan setia dalam segala perbuatannya. Ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Tadi kan udah pujiannya. Ya, apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang hidupnya. Penegak bagi semua orang yang tertunduk. Hari ini, Bapak Ibu yang tertunduk oleh karena masalah, tertunduk oleh karena kelemahan, tertunduk malu oleh karena aib dan kesalahan, kegagalanmu. Dengarkan ini, setiap orang berhak mendapat kesempatan yang kedua. Setiap orang di dunia ini lahir berhak untuk bahagia. Setiap orang berhak untuk diampuni oleh Tuhan. Hari ini angkatlah kepalamu, janganlah tertunduk lagi, dan berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong setiap kita. Amin, amin. Puji syukur, Tuhan akan menegakkan kepalamu bagi Anda yang sedang tertunduk apapun penyebabnya hari ini. Dan katakan, hari ini aku bangkit. Hari ini bersama Yesus aku mendapat kesempatan. Hari ini oleh darah Yesus saya disembuhkan, saya diampuni, saya dikuduskan, saya dilepaskan dari setan, roh jahat, iblis, dan saya terima urapan Roh Kudus. Tiba-tiba mengalir dalam hatimu. Ada sukacita. Itulah urapan Tuhan yang membangkitkan Anda sekalian. Ayat 15. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yuk ketik rame-rame dan patuh dalam hati setia. Ketik rame-rame, yuk setia, yuk setia, yuk setia, yuk setia. Amin. Yuk setia. Sambil saudara dalam hati masing-masing, saya juga mau setia. Setia sama Tuhan Yesus. Ayat 19-21. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah semua makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Tuhan beri. Tak habis-habisnya kasih
dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Ya Tuhan, berkatilah kesembuhan untuk setiap tubuh Bapak Ibu terkasih, pemirsa-pemirsa ini yang sedang dalam kondisi sakit. Alirkan aliran kesembuhan daripada-Mu Tuhanku untuk setiap tubuh mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tumpangkanlah tangan-Mu saat ini di dadamu atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Apakah itu karena penyempitan nyeri di dada, napas sesak karena paru-paru, jantung ada gangguan bocor, ginjal yang turun fungsi, ataukah ada penyempitan, penyumbatan di bagian memori otak dan kepala, atau ada benjolan di lehermu, atau gangguan-gangguan di bagian kaki, betis, paha, tulang. Engkau bisa gapai, tumpangkan tangan saat ini. Dan kita bersehati, ucapkan in Jesus name, karena ada kuasa yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Baik, sehati ucapkan in Jesus name. Sekali lagi, sehati ucapkan in Jesus name. One more, sekali ucapkan in Jesus name. Be healed. Be healed. Be healed. Tubuh yang atasnya saudara, Bapak, Ibu, tumpangkan tanganmu. Dengan ucapan in Jesus name, ada kuasa Tuhan mengalir. Dan Bapak, Ibu, bukan hanya Pastor Andy yang merasakan. Saudara, sebagian besar di antara saudara merasakan, bahkan menerima kesembuhan itu. Kesembuhan buat anakmu. Tumpang tangan. Anakmu yang sakit diberkati sehat. Kesembuhan buat orang tuamu. Tumpangkan tangan dengan percaya. Mereka akan mengalami namanya kesembuhan ilahi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.